Hai, selamat datang di InStory. Matikan lampunya dan dengarkan baik-baik. Photographer Prewedding Part kedua. Ada orang yang bilang, jangan pernah kembali ke tempat yang sudah membuatmu takut. Saya tidak mendengarkan mereka, dan malam saya kembali ke gedung tua itu adalah malam yang mengubah cara saya melihat setiap foto yang pernah saya ambil. Selamanya, alasan saya kembali ke gedung itu sederhana, tapi tidak masuk akal. Mbak S menghubungi saya lagi keesokan harinya. Kali ini suaranya terdengar panik. Mas, foto-foto prewedding saya sudah kirim ke beberapa teman. Tadi salah satu teman saya telepon, bilang ada yang aneh di foto yang saya kirim. Katanya wajah saya di foto berubah setiap kali dia buka. Saya menghela napas. Mbak, tolong jangan sebarkan foto itu dulu. Kenapa? Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya masih proses editing. Ada beberapa foto yang belum final. Itu bukan jawaban yang jujur, tapi saya tidak punya jawaban yang lebih baik. Setelah menutup telepon, saya duduk lama di depan laptop. Folder foto itu masih terbuka. Saya memaksakan diri melihat satu persatu foto yang aneh itu lagi. Dengan lebih sistematis kali ini, mencoba mencari pola, dan saya menemukannya. Semua foto yang aneh, 47 foto itu, semuanya diambil di dalam aula besar. Tidak ada satupun foto aneh yang diambil di lorong, di tangga, atau di ruangan lain. Anja, di aula. Lebih spesifik lagi, hanya di foto yang komposisinya mencakup sudut kanan atas aula, sudut di mana siluet pertama kali muncul. Ada sesuatu di sudut itu, dan saya perlu tahu apa. Saya kembali ke gedung itu 3 hari kemudian, sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Saya bilang ke asisten saya bahwa saya perlu mengambil beberapa foto tambahan untuk keperluan portofolio. Saya tiba pukul 5 sore. Masih terang, masih ada cahaya yang cukup. Saya tidak cukup berani datang malam hari. Gedung itu terasa berbeda saat datang sendirian. Levi, Sunji. Setiap langkah kaki saya di lantai marmer retak itu terdengar terlalu keras, terlalu jelas. Saya berjalan langsung ke aula besar. Aula itu terlihat sama seperti saat sesi prewedding. Lantai marmer, jendela tinggi, cahaya sore masuk miring dari sisi kiri. Tapi ada satu hal yang tidak saya perhatikan saat pertama kali datang. Di sudut kanan atas aula, tepat di area di mana siluet selalu muncul di foto, ada sebuah cermin besar berbingkai kayu hitam yang sudah mengelupas, menempel di dinding dengan kemiringan yang sedikit menghadap ke bawah. Saya tidak ingat melihat cermin itu saat sesi prewedding, tapi mungkin saja saya tidak memperhatikan. Fokus saya waktu itu pada klien dan komposisi foto. Saya mendekatinya. Cermin itu tua, permukaannya tidak lagi jernih. Ada noda-noda hitam di beberapa bagian yang membuat refleksinya tidak sempurna. Di bingkainya ada ukiran yang sudah sebagian besar rusak, tapi masih bisa dilihat samar-samar. Motif yang tidak saya kenali. Saya berdiri di depannya, melihat refleksi saya sendiri, lalu mengangkat kamera dan memotret cermin itu. Melihat preview di layar, refleksi di cermin menampilkan saya berdiri di aula yang sama dengan kamera di tangan, tapi di belakang refleksi saya, aula di dalam cermin itu terlihat berbeda. Levi ramai. Ada siluet-siluet orang berdiri di berbagai sudut aula. Di dalam cermin banjak sekali. Tapi saat saya berbalik melihat aula di belakang saya secara langsung, kosong. Tidak ada siapapun. Mereka hanya ada di dalam cermin. Saya memotret lagi dan lagi.
Setiap kali hasilnya sama, aula di belakang saya kosong, tapi aula di dalam refleksi cermin penuh dengan siluet. Saya mulai berjalan mundur dari cermin itu, tapi saat saya hampir di tengah aula, kamera saya bergetar. Notifikasi baterai lemah. Padahal saya baru mengisi penuh sebelum berangkat. Layar kamera mati. Saya berdiri di tengah aula yang mulai gelap. Matahari sudah hampir tenggelam. Dengan kamera mati dan HP yang tiba-tiba tidak ada sinyal. Lalu dari arah cermin itu, saya mendengar suara. Bukan suara keras, bukan suara yang menyeramkan. Suara klik, seperti suara rana kamera yang dijepret. Saya tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu suara itu terdengar lagi. Klik, sekali lagi. Klik, dari arah cermin. Saya memaksakan diri mendekati cermin itu lagi. Kali ini dengan cahaya senter dari HP yang untungnya masih menyala. Meski tidak ada sinyal, saya menyinari cermin itu dengan senter. Refleksi saya muncul. Kali ini sendirian di aula yang gelap dengan cahaya senter yang membuat bayangan panjang di belakang saya. Tapi sesuatu yang berbeda. Di refleksi cermin itu, tangan saya memegang kamera. Tapi kamera saya nyatanya sudah mati dan tergantung di leher saya. Refleksi saya di cermin itu memegang kamera yang aktif, dan refleksi saya itu perlahan, sangat perlahan mengangkat kamera itu ke arah saya seperti sedang membidik. 1 detik kemudian, klik, suara rana kamera dari dalam cermin dan layar kamera di leher saya yang tadi sudah mati menyala kembali. Tiba-tiba menampilkan satu foto yang baru saja diambil. Foto dari sudut pandang yang tidak mungkin. Dari dalam cermin, menghadap keluar, menampilkan saya berdiri di depan cermin dengan ekspresi ketakutan yang tidak saya sadari ada di wajah saya. Tapi bukan itu yang membuat saya berlari keluar dari gedung itu. Yang membuat saya berlari adalah apa yang ada di belakang saya. Di foto itu, semua siluet yang tadi hanya terlihat di dalam refleksi cermin. Di foto itu mereka ada di belakang saya, di aula yang nyata, mengelilingi saya dari semua sisi. Saya tidak melihat mereka, tapi mereka melihat saya. Saya keluar dari gedung itu berlari, masuk ke mobil, mengunci semua pintu, duduk dengan napas yang tidak mau teratur selama hampir 15 menit. Ketika saya akhirnya cukup tenang untuk menyalakan mesin mobil saya, HP saya menyala. Sinyal kembali. Begitu saya keluar dari radius gedung itu, ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak saya kenal. Isinya bukan teks, sebuah foto. Foto saya dari belakang sedang berdiri di depan cermin itu. Diambil dari sudut yang berbeda dari foto di kamera saya. Dari sudut yang tidak mungkin ada kamera lain di sana. Dan direfleksi cermin dalam foto itu, wajah saya tidak menghadap ke cermin. Wajah saya menghadap ke arah kamera yang mengambil foto itu. Menghadap ke arah sesuatu yang berdiri tepat di belakang saya saat itu. Yang tidak saya sadari keberadaannya. Siapa yang mengambil foto itu dan apa yang berdiri di belakang saya di dalam gedung itu. Part 3, part terakhir, segera hadir. Tunggu cerita selanjutnya. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa lagi.